Hai pencari keadilan, bertemu lagi dengan saya Nita di acara podcast Pengadilan Negeri Raha. Nah, di era globalisasi ini keterbukaan informasi semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, komunikasi dua arah yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin mudah. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah melakukan pengaduan apabila tidak merasa puas dengan kebijakan pemerintah atau melakukan pengaduan jika terjadi pelanggaran kode etik oleh pejabat pemerintah. Nah, tentunya setiap instansi pasti memiliki layanan pengaduan, terutama di Pengadilan Negeri Raha ini. Nah, oleh karena itu topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penanganan pengaduan yang nantinya akan dijelaskan oleh narasumber yang akan menemani kita pada hari ini. Nah, sebelum kita membicarakan soal topik kita pada hari ini, mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Raha, Bapak Muhammad Aulia Sifa. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik Mbak Nita. Puasa lancar Pak? Sampai hari ini masih puasa, alhamdulillah. Baik Bapak, kali ini kan kita ingin membicarakan tentang penanganan pengaduan Pak. Mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, mungkin mereka juga ingin mengadukan sesuatu tentang kebijakan pemerintah atau jika ada pelanggaran kode etik. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pengaduan itu apa Bapak? Ya, pengaduan di Mahkamah Agung itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan atau whistleblowing system. Pengaduan itu sendiri adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil, maladministrasi dan pelayanan publik, dan atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Mungkin itu pengertian pengaduan yang ada di Mahkamah Agung, Mbak Nita. Oh, jadi banyak sekali ya Pak ya ternyata. Iya. Mungkin diadukan Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada kami juga kira-kira siapa ya Pak yang bisa melapor dan siapakah yang dilaporkan terkait kode etik yang barusan Bapak bicarakan tadi Pak? Nah, yang bisa melaporkan itu pada intinya adalah semua pegawai atau ASN yang ada di Pengadilan Negeri Raha, hakim, dan masyarakat lainnya apabila menemukan ada pelanggaran kode etik, pedoman perilaku, pedoman hukum acara, maladministrasi, dan pelayanan publik, dan atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara, bisa melaporkan semua yang tadi saya sebutkan. Dan siapa saja yang dapat dilaporkan? Yang dapat dilaporkan itu adalah hakim dan seluruh pegawai aparatur sipil negara yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Itu Mbak Nita. Jadi seperti itu Pak. Nah, sekarang gini Pak, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih Bapak, untuk tata cara pengaduannya sendiri itu mungkin bisa Bapak menjelaskan bagaimana caranya Pak mungkin? Ya, jadi kalau terkait pengaduan itu, pertama ada aplikasi milik Mahkamah Agung namanya Siwas. Nah, Siwas ini adalah aplikasi yang oleh masyarakat umum atau aparatur sipil negara apabila secara diam-diam ingin melaporkan apabila adanya pelanggaran kode etik atau maladministrasi atau hukum acara atau apapun yang dapat dilaporkan, bisa menggunakan aplikasi Siwas. Yang pertama, masyarakat itu setelah mendownload aplikasi Siwas atau di Google klik saja langsung cari aplikasi Siwas, nanti bisa masuk ke aplikasi Siwas tersebut. Nanti harus ada register terlebih dahulu. Registernya itu adalah sebagaimana kita mendaftarkan diri kita pada saat kita masuk ke aplikasi pertama kali. Sebagaimana kalau kita sama-sama punya Facebook, punya Instagram, dan lain-lain, itu harus melalui proses registrasi terlebih dahulu. Nanti di dalam aplikasi Siwas itu, masyarakat
yang ingin melaporkan itu ada identitas pelapornya, identitas terlapor, kemudian perbuatan yang diduga dilanggar, kemudian juga menyertakan bukti-buktinya. Itu menggunakan aplikasi Siwas. Juga bisa menggunakan layanan SMS ke nomor yang mana itu bisa dilihat di website Pengadilan Negeri Raha. Itu tertera di dalam website nomor handphone dari Pengadilan Negeri Raha itu sendiri. Kemudian juga dengan email, di website juga ada email Pengadilan Negeri Raha, fax, telepon, meja pengaduan yang ada di PTSP, kemudian dengan surat juga bisa, dan kotak pengaduan. Nah, dengan aplikasi Siwas ini juga bisa dibuka apabila masyarakat itu membuka website, juga ada di situ layanan pengaduan. Ketika kita klik pengaduan, itu langsung masuk ke aplikasi Siwas. Jadi masyarakat kalau mau menggunakan aplikasi Siwas tinggal klik pengaduan. Nah, kalau menggunakan SMS, surat elektronik, faksimilit, telepon, meja pengaduan, surat dan kotak pengaduan, pada akhirnya nanti petugas meja pengaduan yang ada di PTSP itu juga akan memasukkannya kembali ke dalam aplikasi Siwas. Jadi masyarakat kalau sekiranya mereka nggak terlalu paham masalah teknologi, bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri Raha, langsung ke meja pengaduan, atau melalui surat yang diserahkan ke meja pengaduan, juga masukkan surat tersebut juga ke kotak pengaduan. Dan pada akhirnya semua juga nanti endingnya diketik ulang oleh petugas melalui aplikasi Siwas. Jadi aplikasi Siwas ini bisa melalui oleh petugas itu sendiri, bisa juga langsung masyarakat. Begitu Mbak Nita terkait pengaduan, begitu, mekanismenya. Jadi ternyata banyak sekali caranya untuk melakukan pengaduan ya Pak ya? Banyak mekanismenya melalui pengaduan. Nah, mungkin di Pengadilan Negeri Raha ini pasti tentunya ada layanan pengaduan juga ya Pak ya? Ada. Nah, kemudian pihak yang berwenang untuk menangani pengaduan masyarakat itu siapa Pak kalau di sini Pak? Pihak yang berwenang untuk menangani pengaduan masyarakat, pada hakikatnya pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Raha pada akhirnya itu akan ditangani oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nanti dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia itulah yang akan memberikan rekomendasi apakah terlapor ini terbukti dengan aduannya ataupun tidak terbukti. Apabila yang bersangkutan itu terbukti, juga nanti akan diberikan sanksi dari sanksi ringan sampai sanksi berat. Begitu Mbak Nita. Jadi bukan berarti semua pengaduan itu akan terbukti pada akhirnya. Bisa juga ada pengaduan yang tidak terbukti. Gitu. Baik Bapak. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak dari saya, apa saja sih yang harus dipersiapkan apabila masyarakat ingin melakukan pengaduan itu Pak? Yang harus dipersiapkan apabila masyarakat ingin melakukan pengaduan, yang pertama identitas pelapor, harus jelas identitas pelapornya. Kemudian identitas terlapor juga harus jelas. Yang dilaporkan itu siapa, jabatannya itu apa, apakah jabatannya itu hakim atau panitra, panitra pengganti, panitra muda, staf atau kasubag. Jadi harus jelas terlapornya itu siapa juga beserta jabatannya. Kemudian perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya. Kemudian menyerahkan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor. Nah, terkait pengaduan ini juga ada prinsip-prinsip pengaduan yang harus saya jelaskan juga. Yang pertama, satu, terintegrasi, bahwa semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan, baik oleh pelapor secara mandiri maupun secara elektronik atau oleh petugas meja pengaduan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian juga harus objektif, yaitu bahwa penanganan pengaduan
dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, harus efektif, efisien, dan ekonomis, yaitu agar penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, transparansi, yaitu bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tahapan dari proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. Yang kelima, akuntabilitas, bahwa proses penanganan pengaduan dan tindak lanjut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Yang keenam, rahasia tentunya Mbak Nita. Sikap kehati-hatian dalam penanganan pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan kerahasiaan materi pelapor termasuk surat menyurat dan berkas penanganan pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya suatu pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap pelapor. Juga perlindungan terhadap terlapor, karena terlapor ini juga belum tentu dia bersalah. Kemudian adil adalah bahwa dalam penanganan pengaduan baik pelapor, terlapor, pihak terkait maupun saksi mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya non-diskriminatif. Penanganan pengaduan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Yang kesembilan, independen, bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Yang ke-10, netral. Setiap penanganan pengaduan dilaksanakan dengan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun dan apapun. Yang ke-11, kepastian hukum. Nah, kepastian hukum dalam setiap penanganan pengaduan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ke-12, profesional, bahwa aparat pengawasan melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan keahlian. Selanjutnya proporsionalitas, bahwa dalam penanganan pengaduan diutamakan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dalam penanganan pengaduan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi independensi peradilan, yaitu bahwa dalam proses penanganan pengaduan sedapat mungkin tetap menjaga independensi peradilan. Mungkin itu Mbak Nita. Baik Bapak, mungkin untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, sebelum saya akhiri nih Bapak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita, silakan Pak. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para hakim dan aparatur sipil negara yang ada di Pengadilan Negeri Raha, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bekerjalah karena bekerja itu adalah ibadah. Agama apapun mengajarkan kita untuk bekerja karena bekerja itu adalah ibadah. Dengan bekerja setidak-tidaknya kita bersedekah, berbuatlah yang terbaik, berlaku jujurlah. Dan kepada aparatur sipil negara yang ada di Pengadilan Negeri Raha, setelah kita bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan integritas, mungkin ada pihak-pihak yang tetap saja tidak puas dengan kita dan mungkin tidak senang. Namun apabila kita memiliki integritas dan kejujuran, maka insya Allah kejujuran dan integritas yang kita miliki itu akan menyelamatkan kita dan menenangkan jiwa kita. Mungkin ini karena bulan suci Ramadan. Boleh Mbak Nita ya? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Raha dan masyarakat pada umumnya, ada sebuah hadis yang saya pernah pelajari waktu saya masih pondok. Maklum ini anak pondok tiba-tiba jadi hakim. Silakan, ya kan? Bapak. Iya. Jadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang kurang lebih seperti ini: "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Jadi kata Nabi, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya jujur itu lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta adalah menggelisahkan jiwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pengaduan Mbak Nita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bapak pesannya atas pesan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mungkin terima kasih Bapak sudah mau mengisi acara podcast di Pengadilan Negeri Raha ini.
Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak, ya. Mbak Nita. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Aparatur sipil negara yang ada di Pengadilan Negeri Raha dapat melayani masyarakat di sekitar Muna Barat dan Buton Utara dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan integritas. Baik, Bapak. Baik, mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Nah, semoga tayangan podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha ini. Nah, mungkin sebelum saya pamit, jangan sampai ketinggalan untuk podcast-podcast kita selanjutnya dengan cara tekan bel atau like, komen, dan subscribe channel YouTube Pengadilan Negeri Raha. Terima kasih.